Hijriah dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Rumah Sakit Bintang 2 Dustira, yang kami hormati Ibu Ketua Persib Kartika Chandra Kirana, anak Ranting 2 Rumah Sakit Dustira beserta pengurus. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Muhammad Faisal Yusuf. Yang kami hormati Bapak Ustadz Muhammad Aceh Nadir. Yang kami hormati para pejabat dan staf Rumah Sakit Dustira serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas nikmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat beserta salam kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara hari ini, marilah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Ustadz Muhammad Aceh Nadir. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وآتيناهما الكتاب
Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Kepala Rumah Sakit Tingkat 2 Dustirang kepada yang terhormat Kolonel CKM Dr. Abdul Haris Dragel SPOT. Dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama puji dan panjat syukur kita naikkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul di sini dalam rangka melaksanakan kegiatan perayaan Tahun Baru 1 Muharram 1446 Hijriah ya. Sama-sama di sini di ruang aula tercinta kita di sini. Kemudian
Salawat dan salam menaikkan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad. Semoga sudah hari-hari selanjutnya masa banyak. Yang terhormat Bapak Ustaz sekaligus sebagai penceramah pada kegiatan 1 Muharram pagi ini, yang saya hormati Wakarudin, kemudian para perwira staf jajaran rumah sakit Istira, para kabin, para kepala bagian, kemudian kepala instalasi, unit, karu, para seluruh jajaran TNI, ASN, KHL, dan tentunya tidak lupa adalah Ibu Persib yang juga terwakili hadir di kegiatan kita pagi ini. Pagi ini saya lihat semuanya yang muslim atau ada yang perwakilan dari rekan-rekan non muslim ya. Terima kasih. Di acara ini supaya akan acara perayaan tahun baru dari kita untuk kita semua kita melaksanakan kegiatan dari rumah sakit kita. Sebagaimana kita ketahui dalam kalender Islam tahun baru berarti diawali dengan bulan Muharram ya Pak Ustaz ya. Kemudian setelah itu Safar, ya Rabiul Awal, Rabiul Akhir ya Pak Ustaz, dan Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan selanjutnya sampai Ramadan terus sampai Syawal kita sama dengan hal lain. Makna dan inti dari perayaan ini dan sebagai suatu cuma sekedar sebagai silaturahmi, tapi sebagaimana kita ketahui bahwa kita melaksanakan memasuki masa baru perubahan dari era tahun yang dimana tentunya ada makna yang harus kita ambil di dalamnya. Jadi di situ dalam ibarat kita melaksanakan kegiatan kita pada akhir masa kita laksanakan semacam evaluasi ya Ustaz ya. Dari situ kita melihat apa yang sudah kita kerjakan, kelebihan kekurangannya, dan kita ambil hikmahnya semua. Yang baik-baik kita ambil, kita bawa, kita tingkatkan. Insya Allah mungkin yang buruk-buruk kita jadikan pelajaran, kekurangan kita, dan yang jelek-jelek kita tinggalkan untuk insya Allah ke depan kita bisa lebih baik lagi. Terkait dengan yang itu masalah tausiah dan siraman rohaninya barangkali nanti dari Bapak Ustaz yang lebih berkompeten untuk menyampaikan itu yang lebih ahli dalam bidangnya, kita ambil nanti makna dan hikmahnya perbaikan kita bersama untuk ke depan. Yang jelas bagi kita adalah di era tahun baru kita tentunya ke depan harus lebih baik, lebih semangat dalam menjalani tugas dan kewajiban kita, memberikan yang terbaik kepada bagaimana mungkin bagaimana kita ketahui untuk kita sendiri tugas dan kewajiban kita itu adalah memberikan pelayanan, jadi pelayanan jasa di bidang kesehatan. Soal itu lebih dan kurangnya, cukup tidaknya itu memang sesuatu yang relatif, tetapi yang jelas dibalik semua itu tentunya dalam kita melaksanakan tugas kita alhamdulillah untuk orang kesehatan tentunya ada pahala yang terdapat di dalamnya. Dan tentu mungkin bukan berarti yang lain tidak, tapi barangkali untuk orang kesehatan kita menolong orang yang lagi dalam kesulitan dalam menuju orang membutuhkan pelayanan kesehatan karena sakit dan sebagainya, yang insya Allah tentu ada pahala yang besar di dalamnya. Amin. Jadi itu saya mengajak semua untuk tetap semangat dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita yang terkait dengan pemberian pelayanan kesehatan kita di sini. Yang kita ketahui rumah sakit kita ada rumah sakit TNI, jadi tentunya orientasi dan prioritas kita kepada seluruh keluarga besar TNI, ASN dan keluarga KHL, dan tentunya juga seluruh rakyat dalam hal ini lingkungan Kabupaten Cimahi dan sekitarnya.
Jadi insya Allah apa yang kita lakukan nanti dengan harapan kita ikhlas melaksanakan memberikan hasil yang terbaik untuk kita semua. Amin. Saya tidak berpanjang lebar di sini. Mungkin ada yang juga baru ketemu saya lagi yang untuk sekian lama kurang lebih 1 bulan Pak Ustadz kami melaksanakan kegiatan ibadah haji bersama istri, dan dari sini kami juga salah satu staf kami ibu kami adalah Dr. Evi juga melaksanakan kegiatan haji bersama suami juga. Suaminya tidak jadi. Nah, kebetulan bertugas juga di aparat negara karena dengan kepolisian dan sekarang bertugas di Palembang. Jadi kemarin sempat bulan madu di Madinah dan Mekah. Alhamdulillah jalan-jalan. Nah, sedikit bagi cerita aja, mohon maaf saya minta waktu sebentar. Di sana kita berangkat kurang lebih bervariasi dari 30, kalau yang paket rutin itu sekitar 30 hari sampai 40 hari, karena ada yang pakai roda yang atau dari TNI itu yang itu lebih cepat Pak Ustadz, sekitar 25 hari mereka. Kami kebetulan yang bergabung sama yang lain yang sekitar 30 sampai 40 hari tersebut. Itu kita berangkat pada bulan Mei kemarin, akhir Mei, Juni berarti Juni sampai sama sekali kalau dilihat. Terus kemudian kita baru kembali. Jadi kondisi di sana, masya Allah nikmat sekali dengan suhu udara sekitar 45 sampai 49 derajat rata-rata. Nah, salah satu katanya kalau kita taruh sandal di luar tenda, begitu mau ambil dia lengket dulu, habis lepas dulu kalau kebetulan tersusun. Padahal cuma tinggal sekitar 10 menit sampai 20 menit. Nanti dia lengket. Jadi bisa dibayangkan suhu yang ada di sana sangat-sangat sejuk untuk orang yang kalau terbakar berbakar. Jadi kalau di sana kita sangat-sangat panas sekali. Itu apalagi kalau saya rasakan sekali itu seandainya ada kendaraan mobil yang baru datang terus dia berhenti, itu padahal sudah dimatiin mesinnya, tapi masih ada sisa panasnya. Kalau kita lewat kayak kita lewat di depan api, benar panas sekali. Terus tapi itu kita jalani dengan semangat dan ridho, mencari ridho Allah. Kita jalani semua, walaupun memang untuk kita aja itu terasa berat, apalagi bisa dibayangkan untuk orang-orang yang sudah lebih sepuh dari kami, itu sangat-sangat berat. Kita lihat pada saat melaksanakan kegiatan waktu berjalan itu bisa dilihat kadang-kadang di pinggir jalan itu ada yang tergeletak, harus istirahat, dan karena orangnya ditahan, mungkin tenaga kesehatan juga sangat terbatas. Itu orang kesehatan bermanfaat sekali, tapi karena sangat terbatas, orang yang dilayani sangat banyak, terpaksa dilayani sama rekan-rekannya saja. Ya ada yang cuma bantu untuk, terus ada yang bantu sobekan kartu kayak dos-dos itu dikipas-kipas itu. Kita pun mau berbuat juga tidak tahu harus berbuat apa, karena memang tidak ada tempat berteduh dan sangat panas, dan juga mau diapain gitu juga kan. Jadi bingung, kecuali ada sarana prasarana yang bisa kita manfaatkan. Minimal mungkin pasang infus untuk rehidrasi persen tersebut, tapi ini juga tidak ada. Tapi tadi kalau saya mau bilang, orang Indonesia itu sudah sangat-sangat nyaman dengan Allah karuniakan bangsa dan negara kita, kondisi geografis kita dengan suhu yang sangat nyaman, apalagi khususnya Cimahi Pak, tanpa AC seperti dunia. Itu kalau dibandingkan orang lain, dan mereka itu ada yang datang sambil berjalan bawa beban ransel di punggung, ibu-ibu dari ukuran yang sekelingking sampai sejempol itu banyak sekali. Itu tapi sambil ransel masih bawa bangku kecil untuk tempat duduknya, sambil karton di sebelahnya berjalan. Itu terkaki-kaki miring-miring dengan osteoartritis pada lutut dan pinggangnya, tapi masih berjuang ya. Mereka berjalan di antara panas dan terik seperti itu, berdebu, jam sholat dia berhenti, gelar kartun, masyarakat
sholat di situ nyambung jalan lagi. Jadi kalau untuk ingin masuk surga kayaknya kita harus ngantri dulu dibandingkan dengan mereka. Itu suasana di sana kurang lebih seperti itu. Jadi kita kebetulan saya kelompok yang melaksanakan arba'in dulu, jadi mulai dari Madinah kurang lebih 10 hari, baru situ kita melanjutkan dari Madinah ke Mekah kurang lebih 6 jam perjalanan, baru tiba di Mekah, sisanya dijalani di Mekah untuk ibadah haji dengan rukun-rukun dan ritual yang kita laksanakan. Itu dijalani sangat nikmat dengan panas, dan tentunya salah satu dampaknya adalah sangat mudah sekali terjadi infeksi saluran pernapasan, dan saya mengalami 2 kali dari batu-batu lumayan, minum obat sembuh. Di situ udah lihat-lihat es benar dingin sekali kan, coba-coba dikit 2 hari batuk lagi. Tapi betul-betul memang sangat menggoda di sana kalau lihat es, tawarin es krim lagi pulang balik kan, jadi kayaknya 2 kali sempat dulu sampai pulang kemarin pun saya masih tenggorokan masih faringitis lah, jadi sedap, tapi alhamdulillah sudah ada perbaikan. Sama juga satu yang menarik, waktu berangkat atau kenapa jempol kaki saya buka sekali, waktu mau sudah sampai di bandara itu siap mau naik pesawat sudah bismillah ya, naik pesawat, turun sampai di Madinah, tidak ada bengkak lagi, tidak ada sakit sama sekali, biasa. Sampai pelaksanaan kegiatan pemakaman semua sehat-sehat aja. Kembali begitu turun dari pesawat ke Singkarak, bengkak lagi kaki saya. Masuk, bonus, iya. Jadi ada bonus sembuh sesaat untuk selama ibadah, tapi setelah selesai kembali kepada air sakit lagi. Mungkin itulah karamahnya tanah suci, jadi kita nikmati bersama dan insyaallah mengaminkan kita untuk mengingatkan kita dan membuat kita rindu untuk kembali ke sana lagi. Itu mungkin cerita sedikit dari saya, tentunya banyak, tapi mungkin dari Ibu Evi sama yang lain juga. Tapi dari semua itu kita hanya melaksanakan apa yang menjadi tugas kita sebagai umat manusia, wabil khusus umat Islam menjalankan rukun agama. Tentunya rekan-rekan yang non-muslim juga ada syariat dan ketentuan dalam agamanya masing-masing yang akan dilaksanakan. Mungkin itu sedikit oleh-oleh cerita dari saya. Kalau oleh-oleh yang lainnya silakan nanti diatur oleh Kang Cecep. Siapa yang mungkin jadi rezekinya hari ini, ya Allah insya Allah mungkin kebagian. Kalau yang belum, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena personil kita 1.500. Kalau semuanya itu berarti saya tidak jadi Raja Arab Salman. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala doa, dukungan dari rekan-rekan semua, yang mana selama saya menjalani tugas ibadah haji tersebut, alhamdulillah di bawah kepemimpinan Wakah dan seluruh perwira, habis staf dan jajaran ASN, semua rekan-rekan yang ada, kegiatan pelayanan dan tugas-tugas rumah sakit Gustiran berlangsung dengan aman, lancar dan berapa, sehingga kita bisa menjalankan tugas-tugas kita dengan baik dalam pengabdian kita kepada bangsa dan negara kita Indonesia. Ada beberapa hal yang mungkin akan saya sampaikan nanti juga terkait dengan program kita masalah dinas yang kemarin sempat sedikit saya share dulu, tapi mungkin itu nanti pada ajang mengeluarkan, karena ini kegiatan kita adalah kegiatan syukuran untuk satu Muharram, nanti kita share nanti lagi pada kesempatan tersebut, insya Allah Senin nanti. Mungkin itu aja dari saya. Sedikit kita dari sana, dan kita melaksanakan kegiatan menyambut tahun baru 1 Muharram ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkahi semua kegiatan kita dan memberikan kita jalan dan hidup yang terbaik, membawa rumah sakit kita menjadi lebih maju ke depannya. Amin. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak dan dengarkan bersama tausiah agama dan doa oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Faisal Yusuf. Dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh al-wadihi burhanuh al-mabsut fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ta'ala majduhu wa azma sya'nuhu khalaqal khalqa li hikmah wa tawa'a 'alaiha ilmah wa basata lahum min fa'idil minnah ma jarat bihi fi aqdarihil qismah fa arsala ilaihim ashrafa khalqihi wa ajalla 'abidihi rahmah. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. Suratan kamilatan zaharat fi haikal mahmud fata'attarat biwujudiha aknaful wujud wa tarrazat burdal awalimi bitirazit takrim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ar-rasulil amin wal habibil makin khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin wa sayyidis sabiqin al-lahiqin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-aqrabin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala zalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Kamukit Kolonel CHM Dr. Abdul Haris Grade SPOT yang dimuliakan Allah Ta'ala. Semoga beliau panjang umur dalam sehat walafiat dan apa yang beliau cita-citakan senantiasa diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarganya pun diberikan oleh Allah kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga yang saya hormati
beserta Ibu Ketua Persib Chandra Kirana anak ranting 2 Rumah Sakit Dustira, Wakil Letkol CKM Koat Dr. Tanjung, dan juga Kabin Letkol CKM Koat FV. Alhamdulillah saya hormati dan kita muliakan seluruh yang hadir pada pagi hari ini, yang tidak saya sebutkan satu persatu nama, pangkat, jabatan, tapi insya Allah tidak mengurangi hormat saya satu di antaranya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan pertolongannya juga kita masih dipertemukan, dikumpulkan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga seluruh aktivitas, rutinitas yang berkaitan dengan hablum minanas dan hablum minallah senantiasa ada dalam bimbingan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga limpah curah selalu kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, kerabat beliau, dan semoga keberkahan sampai kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita memasuki tausiah, paparan yang saya sampaikan supaya lebih semangat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengisi suasana yang sangat mulia ini di tempat yang berkah ini. Semoga zikir kita senantiasa memberikan ketenangan, kedamaian ke dalam hati kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah Alhamdulillah, mudah-mudahan tahun depan semuanya ke Baitullah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allah Subhanahu
sering kebaikan itu disalahartikan oleh nafsu kita yang selalu bertentangan dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Masa depan kehidupan kita nanti tergantung hari ini. Oleh karena itu, jadikanlah hari ini, saat ini, waktu ini merupakan waktu emas buat kita untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hidup ini bukan membuat cerita yang baru, tetapi kita hidup ini sedang mengulangi kembali sejarah orang-orang terdahulu. Hidup ini bukan membuat cerita-cerita yang baru, tapi hidup ini sedang mengulangi kembali cerita-cerita orang-orang masa lalu. Dengan kita melihat potret kehidupan yang baik dan yang tidak baik, jadikan yang baik itu menjadi teladan lalu ikuti agar hidup kita bahagia dan selamat. Bila kita melihat keadaan yang tidak baik, jadikan itu pelajaran dan tinggalkan. Takut itu menjadi kehidupan yang celaka bagi kita. Rasulullah SAW sudah banyak mengkisahkan, mencontohkan, bahkan Al-Quran pun tidak sedikit mengkisahkan tentang kehidupan orang-orang yang sukses, orang-orang yang celaka, orang-orang yang binasa, orang-orang yang selamat. Tinggal kita hidup ini mau mengikuti siapa. Apabila kita selamat hari ini, berarti kita sedang mengikuti orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila nanti hidup kita celaka dan rugi, berarti kita sedang mengulangi kembali sejarah orang-orang yang celaka dan merugi. Oleh karena itu, semoga di sisa umur kita yang mungkin tinggal beberapa saat, beberapa waktu, manfaatkan yang sisanya ini untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Karenanya jadikan semangat Muharram agar kita menjadi lebih baik lagi. Hadirin rahimakumullah, ada 3 yang ingin saya sampaikan pada peringatan Muharram ini. Ada semangat Muharram yang harus kita ambil, ada semangat Muharram yang harus kita petik. Yang pertama, Muharram adalah bulan hijrah. Apa itu hijrah? Hijrah itu adalah al-intiqal minal ahwali sayyiat ila ahsanil ahwal. Hijrah itu adalah perpindahan, berubahnya dari keadaan-keadaan yang tidak baik menuju keadaan yang jauh lebih baik. Karenanya semangat Muharram adalah lakukan perubahan sikap, lakukan perubahan dalam kehidupan kita. Maka orang-orang yang akan hijrah, itulah semangat Muharram. Yang tadinya malas menjadi rajin, yang tadinya emosi menjadi sabar, yang tadinya pelit menjadi dermawan, yang tadinya sholatnya suka di akhir-akhir, hijrah menjadi lebih awal. Saking awalnya zuhur jam 11. Ini perubahan. Jadi semangat Muharram itu apa? Perubahan sikap. Kalau bapak ibu punya salah sama orang lain, permohonan maaf tidak begitu penting. Yang penting perubahan sikap. Maaf beribu-ribu kali, tapi perubahan tidak ada. Betul tidak? Umpama suami punya salah ke ibu, suka salah ke suami,
Sering. Kadang minta maaf terus, tapi nggak berubah-ubah sikapnya. Kesel nggak? Allah juga sama. Ini hamba istighfar terus, ya kan? Tapi kelakuan nggak berubah-ubah. Kata saya, lebih baik tidak istighfar, tapi berubah kelakuan. Setuju Bu? Keprok atuh. Kata Bu Pron. Perubahan sikap lebih baik. Yang datang ke kantor telat sekarang tambah telat. Makin awal waktu ada perubahan sikap gitu. Ya, ada pimpinan, tidak ada pimpinan, tetap begitu. Kan ada di sebelah sana, kalau ada pimpinan bagus kerjanya gitu. Pimpinan nggak ada, ngaco itu. Ada yang begitu ya. Di sini tidak ada, tidak ada yang ngaku. Oleh karena itu setiap kita hijrah, berpindah dari satu keadaan yang tidak baik menjadi lebih baik. Ini Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah bukan takut menghadapi masalah, bukan lari dari segala masalah, rela meninggalkan kampung halaman tempat kelahiran demi perubahan apa? Keimanan. Ingin meningkatkan satu keimanan, karena keimanan di Mekah saat itu tidak kondusif. Maka perlu Rasulullah menghijrahkan sahabat ke Madinah demi apa? Sebuah kebaikan. Lebih baik lagi keadaan di Madinah. Itulah konsep Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah hijrah. Makanya hijrah adalah perubahan, perubahan yang lebih baik. Maka setiap perubahan niatnya harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada bahasa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ala ma hajara ilaih. Maka niatkan hijrah karena Allah. Timbul dari kesadaran, timbul dari keimanan. Makanya keimanan ini adalah melahirkan kesadaran. Ya, sekali lagi, dari keimanan harus melahirkan kesadaran. Sehingga orang yang punya iman, orang yang sadar. Orang yang belum sadar, imannya belum sempurna. Sebab orang punya iman melahirkan kesadaran yang tinggi. Salat nggak akan disuruh-suruh lagi, sedekah nggak akan dihimbau lagi. Kenapa? Sudah sadar sendiri. Inilah kesadaran yang dibentuk oleh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh kecil, kalau orang suka berjudi, lalu semangat Muharram dia pun hijrah meninggalkan judinya, bagus tidak? Bagus. Kalau dasarnya sadar. Tapi kalau dasarnya uangnya habis, usahanya bangkrut, dia hijrah meninggalkan judinya, itu belum hijrah sebenar-benarnya. Sebab yang menghentikan dia berjudi karena habis uang, karena bangkrut usaha. Tapi kalau andai kata uangnya banyak, dia akan kembali lagi. Betul tidak? Karena apa? Hijrahnya bukan karena iman. Iman timbul kesadaran. Artinya kalau dia berhenti bukan karena bangkrut usahanya, bukan karena habis uangnya, dia berhenti, itu betul-betul sadar. Contoh, ada orang minum minuman keras, dia hijrah berhenti minum. Kenapa berhenti minum? Karena penyakit, jantungnya hancur, ininya hancur. Yang memberhentikan dia karena sakit, bukan kesadaran. Andaikan dia sembuh, pasti dia akan kembali lagi. Berarti iman harus menimbulkan kesadaran. Artinya dia berhenti minum, walaupun dia masih sehat walafiat, dia berhenti. Berarti hijrah itu dengan kesadaran. Contoh ini ya. Ada seorang suami punya istri yang lain, punya perempuan yang lain. Marah nggak Bu?
Oh pernah gitu. Ini contoh udah marah ya, apalagi nyata nih. Lalu suami itu berhenti, udahlah meninggalkan perempuannya itu, berhenti karena ketahuan. Andai kata nggak ketahuan, berhenti nggak? Jadi yang memberhentikan suami selingkuh itu karena ketahuan, bukan kesadaran. Paham tidak? Andai kata nggak ketahuan, berhenti nggak suami? Betul ya? Ini pentingnya hijrah dengan kesadaran, bukan keadaan tersebut. Makanya kalau suami itu mungkin selingkuh nggak ketahuan, dia terus itu. Kalau orang itu mungkin sehat walafiat, mau terus mungkin kalau uangnya ada terus, judi terus mungkin. Nah disitulah Pak. Jangan sampai kita diberhentikan dengan keadaan, tapi berhentilah dengan kesadaran insya Allah. Orang hartanya udah habis, bangkrut, baru mau sedekah. Yang bikin dia sedekah dan zakat karena sudah berbagai macam musibah, baru sadar dengan musibah. Betul tidak? Maka timbulkan kesadaran yang tinggi, dia bersedekah. Saat dia kuat, dia mampu bersedekah. Jangan sampai bersedekah saat kapan? Timbul musibah, timbul masalah. Betul tidak? Betul tidak? Ini pun ke masjid. Jangan sampai ke masjid ketika sudah jadi jenazah itu. Betul tidak? Selama hidupnya nggak pernah ke masjid. Begitu ke masjid sudah jadi jenazah. Udah gitu paling depan lagi dia di situ. Masya Allah. Lagi hidup kemana aja gitu. Belum pernah menyentuh sama sekali masjid. Jumatan nggak pernah, sholat fardu nggak pernah di masjid, sekali-kali nggak pernah. Begitu ke masjid, udah jadi imam jenazah. Digotong ke masjid, udah gitu paling depan lagi. Ya kata karpet kemana aja mas. Betul tidak? Maka timbulkan satu hijrah yang semangat. Muharram ini adalah hijrah, berpindah, berubah dari kelakuan yang tidak baik menjadi baik, dari yang emosi menjadi sabar, yang tadi bakhil dermawan, yang tidak pernah sholat malam sekarang insya adakan perubahan. Gaji naik, tahajud naik, gitu. Oke? Betul tidak? Pangkat naik, duhanya naik. Betul? Gitu, harusnya ada perubahan. Pangkat naik, derajat naik, tahajud enggak, sedekah jarang, duha enggak bagus. Betul tidak? Betul tidak? Naik gaji, naik sedekahnya, luar biasa. Itu Muharram namanya. Jangan sampai nikmat Allah tambah kita, tambah bertambah, tambah berkah, tapi perbuatan kita tidak sesuai dengan pertambahan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang hijrah itu kata Allah, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah. Ingat, orang yang beriman, yang hijrah, yang berjuang di jalan Allah dengan harta jiwa raganya, Allah angkat derajatnya nanti. Insya. Maka niatkan setiap kebaikan yang kita lakukan, kita ingin berubah ya Allah, maka disitulah Allah akan angkat derajat kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yuk sama-sama kita hijrah dari yang tidak baik menjadi baik, yang belum menjadi iya, yang tidak menjadi maju di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Poin yang kedua, semangat Muharram adalah semangat menjaga kebersamaan. Bagaimana Rasulullah dari hijrah Mekah ke Madinah. Mekah adalah Muhajirin, Madinah adalah Ansar, disatukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semangat bulan Muharram, semangat kita saling mengikat, semangat saling menjaga kebersamaan, ukhuwah di antara kita. Ini penting sekali. Sebab ketika kita tidak menjaga kebersamaan di antara kita, maka disitulah dicabut rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan menurunkan rahmat
annahum qati, pada mereka kata Allah ada orang yang memutuskan silaturahmi. Maka penting menjaga kekompakan, keutuhan, kebersamaan di antara kita. Contoh, saya dengar tadi Bapak Karungkit dengan Ibu beserta Ibu Evi ya, sudah selesai melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur dan Ibu menjadi hajah mabrurah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya tertarik dengan Bapak Karungkit tadi cerita masalah haji itu. Apa yang saya ambil petik di sana, apalagi di wukuf di Arafah, itu tempat yang sangat luas, pertemuan antara Nabi Adam dengan Ibu Hawa di situ. Setelah dipisahkan oleh Allah selama 200 tahun lamanya, mencari sangat lama, Nabi Adam mencari isinya Ibu Hawa lama, 200 tahun dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesalahan berdua di surga. Bertemulah di padang Arafah. Apa Arafah? Arafah itu ta'aruf, kenal lagi. Dari kejauhan, Hawa gitu. Gimana? Ini kan udah kangen ya, udah kangen. Kata kalau kita tadi bulan madu di sana, masya Allah, tabarakallah. Ya. Dari kejauhan 200 tahun, masya Allah, dipisahkan. Ya, Ibu Hawa diam di Arafah di situ, sedangkan Nabi Adam diturunkan di Hindia. Berjalan kaki 200 tahun, bertemulah di padang Arafah, padang yang Arafah ta'aluk, yang kenal lagi. Bayangkan 200 tahun dipisahkan. Dari kejauhan itu, Hawa, kata Hawa gimana, Bu? Kok sih? Jangan dong, Mas Adam. Itu pertemuan di situ, masya Allah. Kangen berat, rindu banget itu. Terpisahkan 200 tahun. Loh, kangen nggak Bu? Kangen. Masya Allah. Kata Ibu Hawa kepada Nabi Adam begini, Mas, kalau sudah pakai sepatu jangan pakai kain. Kalau sudah punya satu jangan cari yang lain. Emang ada siapa di situ? Berdua waktu berpelukan, masya Allah, rindunya luar biasa. Maka padang Arafah itu kenal di situ. Disitulah cikal bakal manusia yang meramaikan alam dunia ini. Lahirlah Ibu Hawa hamil, 24 kali hamil. Lahirnya kembar, Pak Karungkit itu. Lahir kembar, laki perempuan. Disitulah Nabi Adam punya syariat boleh menikahkan dengan anak kandung, tapi itu setelah lahir. Lahir pertama laki perempuan, yang kedua disilang itu, disilang. Tidak boleh nikah dengan satu lahiran, tapi itu beda lahir, gitu seperti itu syariatnya itu. Disitulah cikal bakal manusia. Maka manusia jemaah haji wukuf berdiam, merenung. Disinilah cikal bakal manusia meramaikan alam dunia. Makanya jemaah haji disuruh ke sana. Bahasa kita pulang kampung. Oh, pulang kampung ke sana, bukan ke Garut. Tapi ke maka di sana di sini merenung. Makanya al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Bila jemaah haji tidak ke situ tanggal 9 Zulhijjah, batal hajinya. Maka menampung 4 juta maksimal manusia sedunia. Di situ kita merenung, masya Allah. Ya, seluruh manusia berkumpul di situ ngapain? Bersatu. Nah, disitulah Allah rindu, ingin kumpul semua anak cucu Adam di padang Arafah dalam wukuf jamaah haji di Arafah. Dan disitulah disebut fardunya haji, bukan wajib haji, fardunya haji. Kalau fardunya haji satu ditinggalkan tidak sah, tapi kalau wajib haji ditinggalkan masih sah.
tapi membayar dam atau denda. Itu seperti itu. Maka saya tertarik dengan Pak Farouk tadi. Memang betul, ini adalah bulan menggalang ukhuwah kebersamaan di antara kita. Kita ini makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Betul tidak? Pembeli butuh pedagang, pimpinan butuh bawahan, suami butuh istri, istri butuh duit. Walaupun suami nggak pulang, butuh duit, transfer aja Pak. Daripada di sini Bapak nyusahin, dengan transfer aja. Betul tidak? Bu. Jadi suami butuh istri, istri butuh Pak. Masya Allah. Jadi kebersamaan, ya, kekompakan. Seperti kekompakannya Nabi Ibrahim, Siti Hajar, Ismail, kompak tuh. Kompak dalam kebersamaan, dalam kebaikan, dalam kemaslahatan. Maka konsepnya adalah watawasau bil haq, watawasau bis sabri, watawasau bil marhamah. Saling menasihat dalam kebaikan, dalam hak dan dalam saling kasih sayang. Itulah maksud daripada hijrahnya, adalah untuk bersatu, menjaga kekompakan, ukhuwah di antara kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terakhir yang ketiga, pesan semangat Muharram adalah istiqomah. Tetap dalam kebaikan. Yang sudah baik tetap baik. Maka beratnya kita istiqomah. Ketika kita istiqomah, kata Allah, fastaqim kama umirta, istiqomahlah kalian, kata Allah. Kama umirta, sebagaimana aku perintahkan, terus istiqomah. Tumbuh baik, tumbuh dengan baik. Setiap apapun yang istiqomah pasti akan menghasilkan. Maka tidak ada orang yang istiqomah berujung rugi, tidak ada. Kalau bapak dengan ibu tidak istiqomah, mungkin akan hancur rumah tangga. Istiqomah itu penting sekali. Maka niatkan lillahi ta'ala. Itu istiqomah dalam kebaikan. Setiap kebaikan itu lihat Allahnya saja. Insya istiqomah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Lihat lillahnya saja, jangan lihat manusianya. Insya Allah dia akan istiqomah dalam kebaikan. Banyak ujian, banyak godaan agar kita berhenti dari istiqomah. Karenanya biar kita kuat istiqomah, hidup kita lihat Allahnya, jangan lihat manusianya. Insya Allah kita akan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini saja mungkin singkat yang saya sampaikan. Mudah bermanfaat buat kita semua, dan semoga dengan semangat hijrah kita menjadi lebih baik lagi di hadapan manusia dan lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa anna ya karim ya arhamar rahimin. Alhamdulillah ala kulli halin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kehilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.